ketemu lagi kita dalam episode ulas buku. Semoga semuanya tetap happy dan tetap semangat untuk baca buku ya. Karena hari ini aku akan membahas sebuah buku yang cukup terkenal, karena buku ini gampang banget kalian temukan di toko buku terdekat. Buku ini adalah non-fiksi, dari covernya aja udah mentereng dan udah mulai banyak orang yang baca buku ini sebagai sarana untuk mencari diri dia. Karena buku ini self improvement teman-teman. Sebenarnya aku juga udah baca buku ini sejak tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Tapi sayangnya sempat ke-postpone berkali-kali. Bahkan buku ini yang menjadi alasan kenapa akhirnya aku libur untuk mengulas buku selama beberapa minggu. Nah, kenapa sih bisa begitu? Kalian tonton aja videonya sampai habis dan kita langsung tunjukkan apa bukunya. Ini dia. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, karyanya Mark Manson. Nah, seperti yang udah aku jelaskan di awal, buku ini adalah buku self-improvement, yaitu adalah sebuah buku yang membahas tentang pengembangan diri. Pengembangan diri ini kembalinya kepada bagaimana kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kurang dari dalam diri kita. Terus kita saling mengukur gitu. Sebenarnya apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu kita rem agar kehidupan kita lebih stabil. Kalau misalnya teman-teman merasa ada yang kurang dalam dirinya dan butuh sesuatu untuk mengingatkan, buku-buku self-improvement adalah buku yang tepat untuk teman-teman, termasuk buku ini. Kenapa? Nah, kita langsung bahas aja dari belakangnya. Yang paling mudah menilai dari buku itu kan dari cover dan dari belakangnya ini. Dalam blurb ini, buku ini menunjukkan sesuatu yang anti-mainstream. Jadi, di belakangnya sini ada sebuah kesimpulan bahwa kita ini sebenarnya harus berhenti memaksa diri untuk kelihatan positif setiap saat. Anti-mainstream banget ya teman-teman, karena kita sering banget ngedenger orang-orang untuk ngomong gitu, kita harus tetap positif atau jadi pribadi yang positif, tunjukkan sisi positif kita setiap saat. Tapi di sini justru menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya jangan maksa deh untuk bersikap positif terus. Pemaparannya ini juga dijelaskan di dalam. Nanti aku akan sampaikan sedikit yang ditulis dalam buku ini di dalam video ini. Menurut Mark Manson, di mana dia bercerita bahwa sebaiknya nih kita berhenti untuk memaksa diri kita untuk positif setiap saat itu adalah ketika kita merasa kita memiliki energi negatif dalam diri kita. Itu sebaiknya kita akui dulu. Jangan terus-terusan maksa untuk oke, aku keep positif, aku being positif. Jadi ketika kita menerobos sisi negatif kita, yang terjadi adalah bumerang pada diri sendiri, dan itu akan terjadi sebuah ledakan yang berbahaya nanti gitu. Karena apa? Karena itu adalah sebuah hal yang toksik. Jadi sebaiknya kita tuh mengakui dulu dalam diri kita bahwa kita memiliki energi negatif yang perlu disalurkan dulu. Entah itu kita mau menyalurkan dalam bentuk apa, tapi sebaiknya itu diakui bahwa keberadaannya ada. Jadi kalau misalnya kita sudah menyalurkan energi negatif kita dalam wadah yang lain, kita bisa bersikap positif dengan sewajarnya. Jadi nggak maksa untuk bersikap positif yang ada malah toksik buat orang lain. Jadi buat teman-teman yang udah sering banget baca buku terjemahan atau buku-buku luar yang membahas tentang pengembangan diri atau self-improvement itu tadi, kita sering banget melihat sebuah konsep di mana penulisnya berstorytelling dulu sebelum data atau analisanya. Nah, begitu juga dalam buku ini. Dalam setiap babnya, bahkan setiap bagian-bagian dalam babnya juga dimulai dengan storytelling. Karena apa? Mungkin sebagian orang lebih masuk jika penyampaiannya diceritain dulu, termasuk dalam buku Mark Manson ini. Jadi penulisnya ini memaparkan cerita-cerita yang sifatnya personal yang terjadi dalam diri dia. Dia memaparkan dulu apa yang terjadi, lalu dia kembangkan dengan sebuah analisa-analisa dan data-data yang sudah dia rangkum dan dia kumpulkan. Ada sebuah kisah dalam buku ini yang bisa jadi notes buat aku banget dan aku akan share buat kalian, yaitu adalah salah satu dari sekian banyak kisah yang dipaparkan Mark Manson dalam buku ini, yaitu adalah kisahnya si Jimmy. Ini ada kaitannya dengan sebuah teori di mana di tahun 1960 orang-orang itu menumbuhkan dalam dirinya adalah being positif atau menunjukkan kepercayaan diri dia dalam skala yang mungkin
lebih gitu. Jadi orang-orang akan overconfident. Termasuk kisahnya si Jimmy. Jimmy ini adalah salah satu orang yang disamarkan namanya oleh Mark Manson. Dalam kisahnya si Jimmy, dia ini orangnya pede, selalu menyala-nyala, lalu punya energi lebih untuk menunjukkan dirinya. Dia juga menganggap dirinya istimewa karena balik lagi itu karena dia adalah orang yang percaya dirinya tinggi. Dia selalu positif setiap waktu, lalu dia juga merasa punya ide-ide yang brilian yang mungkin orang lain nggak memiliki ide yang seperti itu. Sayangnya, apa yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dirinya adalah penipu yang ulung. Di balik layar, dia sebenarnya adalah sebuah pribadi yang kosong. Seolah-olah dia tuh ngerasa dia bisa memiliki segalanya. Dia tuh omongannya tinggi, teman-teman. Jadi sebenarnya karena dia omongannya tinggi, di dalam itu dia sosok yang kosong, dia nggak ada apa-apanya. Karena dia merasa idenya ini brilian, dia membuat usaha. Dia pitching ke satu orang ke orang lain. Dan sayangnya dia merasa nyaman dengan status ini, teman-teman. Sebenarnya ini akan menjadi hal yang baik kalau misalnya dia bisa menunjukkan bahwa usahanya berkembang. Tapi sayangnya enggak, karena dia merasa dia punya ide yang brilian. Dan kabar buruknya, dia juga meyakini omong kosongnya sendiri. Jadi dia udah pede, dia meyakini omong kosongnya, dia ngejual omong kosongnya kepada orang lain. Dan dia saking pedenya ngerasa kalau dia idenya ditolak oleh orang lain, dia ngerasa orang itu salah gitu. Karena menurut dia udah paling bener, dia merasa dirinya istimewa gitu. Orang-orang itu aja nggak ngeliat keistimewaannya. Itu yang terjadi dalam si karakter si Jimmy ini. Ini berkaitan dengan doktrin yang terjadi tahun 60-an, dimana kita harus meningkatkan kepercayaan pada diri kita. Sayangnya yang dialami Jimmy adalah overconfident itu. Nah, sebenarnya apa sih yang berbahaya dari sifatnya si Jimmy itu? Gini teman-teman, Jimmy ini saking ngerasa dia pede banget gitu, dia ngerasa bebal, gak butuh dengan saran orang lain. Pokoknya apa yang dipikirkan ini sudah benar. Sayangnya karena dia percaya dengan omong kosongnya, bahkan dia pun bisa mengelabui dirinya sendiri. Itu akan menjadi bom waktu di suatu hari. Ledakannya pun akan dahsyat karena itu akan bumerangnya ke diri sendiri. Oke, tadi kan aku udah jelasin di awal. Sebenarnya buku ini sudah aku baca dari beberapa tahun yang lalu. Nanti aku insert fotonya ketika aku baca bukunya di tahun-tahun itu. Nah, ternyata buku ini baru aja selesai aku baca beberapa hari belakangan. Karena apa? Ini mungkin jadi ulas buku aku yang paling eksplisit untuk jelasinnya. Karena mungkin aku nggak terlalu relate ya dengan buku-buku terjemahan. Ada bahasa-bahasa yang menurut aku tuh kayak muter-muter gitu. Sebenarnya ini mau ngomongin apa? Jadi nggak eksplisit kayak menunjukkan apa sih yang mau dibahas dalam buku atau yang judul sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini. Tapi kalau aku bisa milih gitu dalam buku self improvement, aku kayaknya lebih suka dengan buku filosofi teras karena lebih kepada nunjukin batasan-batasan apa aja yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kayak kita tahu nih apa yang harus kita kendalikan, apa yang harus kita pahami, dan bisa banget diterapkan dalam sehari-hari. Karena Mark Manson ini mungkin udah penulis luar, mungkin aku ngerasa kayak ini ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam dirinya atau kultur yang ada di negaranya dan lingkungannya itu nggak terlalu relate sama kita. Itu yang menurut aku akhirnya baru baca berapa bab malah skip gitu. Kayaknya udahlah ganti dulu gitu. Jadi nggak selesai-selesai bacanya. Tapi waktu itu aku pernah nanya ke temen aku yang udah baca juga, ternyata ada yang ngerasa relate kayak itu bukunya gue banget. Ini ngerasa kayak mengobati perasaan gue gitu. Tapi menurut aku kurang greget aja sih gitu. Karena ya itu balik lagi, itu mungkin masalah selera aja. Dan seperti yang udah aku jelaskan dengan konsep storytelling, jadi dalam buku ini tuh nggak melulu ngebahas tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini gitu. Ada banyak bab yang kayaknya di luar itu juga gitu. Jadi waktu aku baca kayak ini bukan melulu tentang gimana kita bersikap bodoh amat. Apakah kita jadi apatis? Enggak, ternyata teman-teman. Ini bukan berarti kita harus bersikap apatis ya, cuman ini untuk mengerem diri kita. Apa sih yang harus kita pedulikan gitu? Langkah apa yang sebenarnya perlu kita lakukan dalam kondisi A atau kondisi B? Itu dijelaskan dalam sini.
Bukan berarti kita misalnya ketemu orang yang butuh bantuan ternyata kita bodo amat gitu, bukan kayak gitu. Jadi buku ini bukan ngajarin kita buat apatis atau ngerasa nggak peduli sama orang, bukan kayak gitu. Dan di sini juga banyak banget sih nilai-nilai baik yang perlu diterapkan. Kalian baca sendiri deh, kira-kira buku ini menurut kalian kayak gimana. Dan kayaknya sih udah mulai banyak banget yang baca buku ini sebagai pedoman atau pegangan sehari-hari. Dan menurut kalian ini relate gak sih untuk diaplikasikan dalam sehari-hari? Kalian komen ya di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan semakin pengen bikin kalian baca buku ya gitu. Ingat bahwa ada buku yang nganggur dalam rak kita dan jangan sampai kita abaikan. Pakai waktu luang kita untuk membaca buku agar berkualitas gitu dalam hidup kita. Buat teman-teman yang pengen beli buku ini, silahkan beli ke toko buku terdekat karena aku sebutkan di awal tadi ini gampang banget dicarinya. Atau buat kalian yang mau cari diskonan, terus cashback atau yang lain-lain, bisa banget kalian cek e-commerce gitu. Cek tanggal-tanggal tertentu atau cari diskon-diskon tertentu yang kira-kira mendiskonkan buku ini. Dan pastikan jangan terkecoh dengan beli bajakan ya, karena udah mulai banyak banget ini bajakan di e-commerce juga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.